Blue Lock episode yang ke-79 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, pertandingan antara tim Bayern Munchen melawan tim Uber akan segera dimulai. Oh iya, buat yang belum tahu, Uber adalah tim di dalam manga Blue Lock yang mengambil referensi dari tim di dunia nyata, yaitu tim Juventus. Jadi, hampir semua pemain utama atau pemain inti dari tim Uber semuanya memiliki ciri-ciri dan juga karakteristik yang sangat mirip dengan para pemain dari tim Juventus pada tahun 2018. Nah, pada halaman yang pertama ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan sebuah suasana tegang yang ada di dalam ruang ganti dari tim Bastard Munchen. Di mana pada momen itu, Noah pun sempat menampilkan semua ranking dan juga statistik terbaru dari pemain yang ada di dalam klub Bayern Munchen, baik itu dari para pemain aslinya ataupun dari para pemain ekstra yang direkrut dari tim Blue Lock 11. Tidak hanya itu, bahkan pada satu panel yang sama ini, Noah pun tanpa banyak basa-basi akhirnya langsung menyampaikan mengenai semua susunan formasi terbaru, serta siapa sajakah para pemain inti yang akan diturunkan untuk menjadi starter pada pertandingan besar selanjutnya, yaitu big match antara tim Juventus melawan tim Bayern Munchen. Singkat cerita, pemain pertama yang dipilih oleh Noel Noah adalah Gagamaru, di mana rating dari Gagamaru sendiri sudah meningkat sebanyak 2 angka. Dari yang awalnya 85, kini sudah meningkat menjadi 87. Akibat performa luar biasa hebat yang berhasil dia tunjukkan di dalam lapangan pada pertandingan sebelumnya. Karena berkat adanya Gagamaru yang menjaga benteng pertahanan terakhir dari tim mereka, maka Munchen pun berhasil menggagalkan semua rentetan serangan kombinasi mematikan yang terus dilancarkan tanpa henti oleh pasangan emas, yaitu Mika Guerrero dan juga Seishiro Nagi. Selanjutnya, pemain kedua dan ketiga yang dipilih oleh Noah adalah Mensah dan juga Birkenstock. Atau di dunia nyata, mereka adalah Mark Hummels dan juga Niklas Sule. Kemudian di kedua sisinya ada Yukimiya Kenyu yang berperan pada posisi back sayap kiri, dengan rating yang ikut meningkat juga dari yang awalnya 83 menjadi 86. Berkat satu buah gol kemenangan yang pada akhirnya berhasil dia ciptakan pada pertandingan sebelumnya. Sedangkan pada posisi back sayap kanannya ada Kurona Renze dengan rating yang meningkat sebanyak 3 poin, yaitu dari 80 sekarang menjadi 83. Nah, selanjutnya kita masuk menuju ke lini tengah, di mana pada posisi gelandang bertahan alias gelandang jakar akan ditempati oleh sang pemain favorit para pembaca, yaitu si Demon Raichi yang memiliki stamina tidak terbatas atau unlimited stamina. Mendengar dan mengetahui bahwa dirinya akhirnya berhasil dipilih, Raichi pun awalnya nampak sangat kebingungan. Hingga pada satu panel yang sama ini, dia pun dengan cepat langsung bertanya kepada Noah. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Dan apakah benar aku akan dimainkan sebagai seorang pemain bertahan lagi pada pertandingan sepenting ini? Melihat respon itu dari Raichi, Noah pun seketika langsung menjawabnya. Benar, kau akan aku mainkan sebagai seorang gelandang bertahan. Karena ada satu alasan yang membuatku memilihmu untuk bisa bermain pada pertandingan ini, yaitu berdasarkan hasil evaluasi kita selama latihan, di dalam tim Bayern Munchen hanya ada satu orang saja yang mampu bermain dengan konsisten dalam duel perebutan bola 1 lawan 1. Dan orang itu adalah dirimu. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Noah pun kembali melanjutkan semua kalimatnya. Dengar Raichi, jantung dari pertahanan kita ada pada dirimu. Mengingat kau adalah jenderal lapangan tengah yang bertugas untuk menjaga tempo permainan, khususnya dalam hal bertahan. Jadi aku harap kau bisa bermain dengan maksimal pada posisi barumu ini. Dan juga aku harap kau mampu menjadi counter yang sempurna bagi permainan sepak bola indah yang akan dimainkan oleh tim Juventus. Setelah menjelaskan semua alasannya kepada Raichi, Noah pun kini kembali menyebutkan daftar pemain lain yang akan dia mainkan pada pertandingan besar kali ini. Di mana selain Demon Raichi, lini tengah dari tim Bayern Munchen akan diisi oleh 3 orang pemain super genius yang akan terus bekerja sama untuk mengatur pola serangan dari tim ini. Yang pertama adalah Grimm pada posisi gelandang sayap kiri. Kemudian yang kedua adalah Alexis Ness pada posisi gelandang tengah alias CMF, dengan skor dan juga rating yang sangat tinggi yaitu 93. Sedangkan yang terakhir adalah Isagi Oichi, di mana pada pertandingan kali ini posisi dari Isagi akan kembali dirubah menjadi gelandang serang pada sayap kanan, dengan skor atau rating yang meningkat sangat pesat. Dari yang awalnya rating Isagi hanya sebesar 82, kini sudah bertambah sebanyak 6 poin menjadi rating 88. Akibat 3 assist yang berhasil dia ciptakan secara berturut-turut di dalam 2 pertandingan terakhirnya. Nah, kini sampailah kita pada posisi 2 orang pemain yang terakhir, di mana kali ini Noah pun kembali memainkan 2 orang penyerang utama dari tim Bayern Munchen.
Yang pertama Rensuke Kunigami dengan skor atau rating keseluruhan sebesar 91. Dan yang kedua adalah Michael Kaiser dengan skor atau rating keseluruhan sebesar 98. Wow, menarik banget ya. Dengan ini, maka formasi keseluruhan dari tim Bayern Munchen seketika kembali berubah. Dari yang awalnya 4-5-1 menjadi 4-4-2. Alias dari yang awalnya hanya mengandalkan satu orang penyerang inti saja, kini Noah pun malah memilih untuk memasang dua orang striker sekaligus dengan menjadikan Rensuke Kunigami sebagai seorang striker murni. Tentu saja semua keputusan dari Noah tersebut bukanlah tanpa alasan. Mengingat pada pertandingan kali ini, lawan yang akan mereka hadapi adalah tim Uber yang dipimpin oleh seorang master striker bernama Marco Snuffy. Sederhananya, di antara para master striker lain, Snuffy merupakan seorang pemain yang sangat dihormati oleh Noel Noah karena dia adalah seorang pemain jenius yang mampu menciptakan para pemain jenius lainnya. Intinya, Snuffy tidak hanya hebat dalam bermain bola saja, tapi dia pun juga hebat ketika melatih para pemain lain. Di mana dengan bimbingan dari Marco Snuffy, maka semua pemain yang ada di bawahnya menjadi mampu mengeluarkan semua potensi kekuatan terbesarnya. Hal itulah yang terjadi kepada King Baru. Mengingat pada pertandingan sebelumnya, Baru yang terkenal sangat buas dan juga sangat susah diatur, akhirnya bisa dibuat menurut dan juga dijinakkan oleh Marco Snuffy. Sampai Baru pun mampu mencetak hat-trick atau 3 gol sekaligus untuk mengalahkan tim Barcelona. Padahal di dalam pertandingan melawan tim Barcelona, Marco Snuffy sama sekali tidak main dan hanya melihat saja sebagai seorang pelatih pada sisi sebelah kiri lapangan. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Noah pun mulai menjelaskan strategi yang akan digunakan oleh tim mereka dengan sangat tegas sekali. Dengar, kemenangan dari tim kita bergantung kepada permainan dari Isagi dan juga Kaiser. Yang artinya, Isagi dan Kaiser lah yang akan menjadi pusat di dalam semua pola serangan dari tim kita. Jadi siapapun di antara kalian berdua yang mampu menghancurkan benteng pertahanan ketat dari tim Uber, maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya dari tim Bayern Munchen. Tapi sebelum pertandingan ini dimulai, aku akan tekankan sekali lagi kepada kalian berdua. Kaiser, aku peringatkan kau tidak boleh terlalu terobsesi kepada Isagi Oichi. Karena prinsip dan gaya permainan kita adalah logik football atau sepak bola rasional. Oleh karena itu, jika kau kembali mengacau di dalam lapangan, maka aku akan mengeluarkanmu. Dan kau Isagi, ini adalah waktu yang pas bagimu untuk mengetes sekaligus mempraktekkan semua teorimu. Jadi tunjukkanlah kepada dunia bagaimana gaya permainan terbaru dari seorang Isagi Oichi. Melihat dan menyaksikan semua ceramah singkat yang baru saja diucapkan oleh Noah, Raichi pun tanpa pikir panjang seketika langsung memotongnya. Haha, jadi akulah orang yang ditugaskan sebagai pemain yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan yang akan dibuat oleh kedua orang calon raja ini. Mendengar perkataan dari Raichi, Noah pun langsung menjawabnya. Jika iya, memangnya kenapa? Apakah ada masalah dengan pilihanku kali ini? Nah, pada satu momen yang sama itu, Raichi pun tanpa ragu langsung membukukan badannya dengan gestur yang sangat menarik sambil berkata seperti ini. Oh, tentu saja tidak. Tenang saja, Jingo Raichi siap melayani kalian. Karena aku akan melakukan tugasku dengan baik dan menghancurkan para pemain lawan yang mencoba untuk menembus lini pertahanan kita. Jadi, kalian berdua calon raja, silahkan bermain dan bertaruh sesuka hati di lini depan dan serahkan urusan pertahanan kepadaku. Scene pun kini berpindah. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, kini waktu pertandingan penentuan antara tim Bayern Munchen melawan tim Uber akhirnya sudah tiba juga. Di mana pada panel ini, Bayern Munchen pun mulai masuk ke dalam lapangan untuk menyusul para pemain dari tim Uber yang sudah tiba di dalam lapangan lebih dulu. Menariknya, tepat setelah baru membalikan badannya dan melihat kedatangan dari Isagi Oichi, dia pun tanpa pikir panjang langsung datang dan juga berjalan menuju ke arah Isagi Oichi. Serta baru pun dengan cepat segera menghantamkan kepalanya menuju ke arah Isagi Oichi sambil berkata seperti ini. Haha, akhirnya kau datang juga. Asal kau tahu saja Isagi, aku sudah sangat rindu sekali kepadamu. Atau aku sudah sangat kangen sekali kepadamu. Yap, kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Di antara semua pemain lain yang ada di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock, Baru adalah salah satu karakter paling barbar yang sangat kagum kepada Isagi. Bahkan bagi Baru, Isagi adalah salah satu rival terkuatnya. Dan juga bagi Baru, Isagi adalah pemain yang jauh lebih hebat daripada Ito Shirin. Itulah yang membuat Baru sangat terobsesi sekali kepada Isagi, serta sangat ingin sekali mengalahkannya. Melihat dan mendengar tantangan dari King Baru, Isagi pun dengan tegas seketika langsung menjawabnya. Baiklah Raja Badut, cepat datang kepadaku dan tunjukkan semua kemampuanmu di dalam lapangan. Walaupun awalnya mereka berdua sama-sama berlaga sok kuat, namun pada panel berikutnya,
Sebuah komedi yang luar biasa lucu malah kembali ditunjukkan kepada kita semua sebagai pembacanya. Di mana pada panel itu, Baru dan juga Isagi terlihat sangat kesakitan dan langsung membalikkan badannya untuk menutupi luka di kepalanya. Inilah yang membuat kami sangat suka sekali kepada King Baru. Karena terlepas semua kegilaan dan kebrutalan dari gaya permainan Baru, tapi setiap kali Isagi dan juga Baru bertarung, maka pasti akan selalu ada unsur komedi yang dimasukkan untuk membuat suasana menjadi cair. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita terbaru dari manga Kuchibiru ini, maka nantikan terus ya kelanjutan ceritanya yang akan kami upload pada hari Senin besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.